Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, turunlah kiranya atau kamu anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus. Ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Allah Bapa yang Maha Kudus dan berpengasihan, kami mengakui kepadamu bahwa kami telah berbuat dosa kepadamu dengan hal-hal yang kami perbuat maupun yang tidak kami buat. Kami telah tidak mengasihimu dengan segenap hati, pikiran dan kekuatan kami. Kami telah tidak mengasihi sesama kami seperti diri kami sendiri. Kami telah menyusahkan Roh Kudus dengan perbuatan-perbuatan kami yang membuang-buang berkat-Mu, dengan penyelewengan kami dari firman-Mu, dengan melupakan kasih-Mu. Ampunilah kami dari dosa-dosa kami. Di dalam kami anugerah dan kekuatan dari Roh Kudus, demi Yesus Kristus Tuhan kami, Juru Selamat kami. Amin. Pengakuan iman rasuli 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang pula untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sehingga ayat 19. Ayat 16, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ayat 19, janganlah padamkan roh. Bapak Ibu yang terkasih, menikmati kehidupan yang Tuhan telah percayakan kepada setiap kita merupakan anugerah Tuhan bagi kita. Kenapa? Karena realitinya ada banyak orang yang tidak dapat menikmati kehidupan yang Tuhan berikan. Nah, ada satu cerita di mana seorang datuk yang tinggal di sebuah pondok yang seharusnya sudah tidak layak untuk tinggal. Tapi si datuk ini dia tinggal di pondok itu dan setiap hari dia meminta sedekah di jalan raya untuk meminta belas kasihan orang lain. Suatu hari, si datuk ini jatuh sakit dan meninggal. Pada waktu datuk ini meninggal, adik-beradik dan saudara-saudaranya datang untuk menguburkan si datuk. Setelah upacara penguburan ini selesai, keluarganya datang ke pondok si datuk untuk membersihkannya. Lalu, keluarga itu menemukan sebuah peti yang berisi uang atau duit yang sangat banyak. Jumlah uang tersebut, kalau dikira-kira sebenarnya sudah boleh digunakan untuk membeli rumah yang lebih layak untuk si datuk ini tinggal. Nah, jemaat yang terkasih, mungkin ada di antara kita yang sama seperti datuk ini. Kita mempunyai uang atau kita mempunyai duit, tetapi kita tidak dapat menikmati apa yang kita miliki sehingga pada waktu kita akan meninggal, orang lain yang akan menikmati apa yang seharusnya kita nikmati. Ingatlah bahwa Tuhan menciptakan kita untuk menikmati kehidupan ini, bukan untuk memiliki dunia yang kita tinggal ini, sebab dunia yang kita tinggal sekarang hanyalah bersifat sementara. Ada waktunya Tuhan akan memanggil kita dan kita akan kembali kepada Sang Pencipta. Kita akan tinggalkan semua yang kita miliki di dunia saat ini. Penting sekali untuk kita sebagai anak-anak Tuhan untuk memahami bahwa Tuhan menciptakan kita untuk menikmati kehidupan ini. Jadi, selagi kita masih hidup di muka bumi ini, apa yang Tuhan percayakan kepada kita, mari kita nikmati. Jangan sampai kita menghabiskan waktu kita untuk mengejar kekayaan di dunia ini, lalu kita tidak menikmati apa yang Tuhan percayakan kepada setiap kita. Nah, firman Tuhan mengajarkan bahwa setiap anak Tuhan dapat menikmati kehidupan yang Tuhan telah percayakan kepada kita. Yang pertama, poin yang pertama, memiliki hati yang dipenuhi dengan sukacita. Mengapa sukacita ini sangat penting dalam kehidupan kita? Sebab di dalam dunia ini ada banyak cabaran, ada banyak persoalan, ada banyak pergumulan. Firman Tuhan mengatakan bersukacitalah senantiasa. Artinya sukacita ini datang dari Tuhan dan sukacita ini adalah sukacita yang sejati yang mampu mengalahkan segala pergumulan hidup, yang mampu mengalahkan segala kesulitan terjadi dalam kehidupan kita. Sukacita ini juga merupakan kekuatan untuk kita mampu menikmati kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita. Sukacita memampukan kita untuk memberikan semangat dalam menjalani kehidupan sehari-hari kita. Orang yang kehilangan sukacita akan kehilangan semangat untuk hidup. Jadi, tetaplah bersukacita di masa-masa sulit. Apapun yang kita alami di hari-hari ini dalam kehidupan kita, firman Tuhan sudah mengajarkan kita untuk bersukacitalah senantiasa. Yang kedua, kita dapat menikmati kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita dengan memiliki hati yang terhubung dengan Tuhan. Firman Tuhan di ayat 17 mengatakan, tetaplah berdoa. Hati yang terhubung dengan Tuhan adalah hati yang berdoa. Hati yang selalu berkomunikasi dengan Tuhan, hati yang selalu berkomunikasi dengan Sang Sumber kehidupan dan Sang Sumber kekuatan itu sendiri. Doa merupakan nafas hidup dari orang percaya. Ketika kita tidak berdoa, kita sedang tidak bernafas. Artinya mati secara rohani. Ketika kita berdoa, itu tandanya kita hidup secara rohani. Jadi, doa menunjukkan kesadaran kepada kita akan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Doa menunjukkan kesadaran kita akan kerapuhan kita sebagai manusia. Kesadaran kita akan kebergantungan kita kepada Tuhan, Sang Pencipta, Sang Sumber kehidupan, Sang Sumber kekuatan itu. Oleh karena itu, ketika kita tidak berdoa, kita kehilangan kekuatan.
Ketika kita berdoa, kita mendapatkan kekuatan yang baru setiap hari untuk menjalani dan menikmati kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Tanpa Tuhan, kita akan jatuh. Tanpa Tuhan, kita akan tersesat. Bersama-sama dengan Tuhan, kita akan mampu menikmati kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita, sehingga kita mengalami kemenangan atas pergumulan-pergumulan hidup kita. Tetaplah senantiasa terhubung dengan Tuhan, apalagi di masa-masa pandemik pada saat ini. Bangunlah hubungan dan kedekatan kita dengan Tuhan melalui doa, melalui renungan firman Tuhan, melalui puji-pujian, sehingga kita semakin kuat untuk menjalani hidup yang Tuhan berikan. Yang ketiga, kita dapat menikmati kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita dengan memiliki hati yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Dengan memiliki hati yang bersyukur, kita mampu untuk menambahkan kekuatan untuk menghadapi segala persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita. Dengan mengucap syukur, kita dapat fokus kepada kehendak Tuhan. Mengucap syukur juga menjauhkan kita dari bersungut-sungut. Oleh karena itu, mengucap syukurlah kepada Tuhan. Sebab mengucap syukur juga akan dapat menguatkan iman kita kepada Tuhan. Ketika kita mengucap syukur, kita sedang bertumbuh dalam anugerah-Nya. Kehidupan rohani yang bertumbuh menunjukkan kepada hidup yang berfokus kepada Tuhan. Orang yang fokus hidupnya kepada Tuhan mampu melihat Tuhan dalam segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya. Jemaat yang terkasih, bagaimana dengan setiap kita? Apakah kita sudah selalu bersukacita? Apakah kita sudah selalu terhubung dengan Tuhan? Apakah kita selalu bersyukur? Mari sama-sama kita renungkan kembali semua itu dalam hidup kita. Dan yang keempat dan terakhir, kita dapat menikmati kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita dengan memiliki hati yang bersemangat. Nah, semangat itu sangat penting. Orang yang kehilangan semangat hidup akan kehilangan harapan untuk hidup lagi. Kehilangan semangat hidup akan membuat kita tidak mampu untuk menjalani hidup kita setiap hari. Firman Tuhan mengatakan jangan padamkan roh. Artinya hidup kita dikuasai dan dipimpin oleh Roh Allah sendiri. Ketika hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka hidup kita akan senantiasa hidup dalam kekuatan Tuhan, senantiasa hidup dalam penyertaan Tuhan, dalam pimpinan dan kuasa Allah sendiri, sehingga kita mampu menjalani kehidupan kita setiap hari. Ketika kita kehilangan semangat dalam menghadapi persoalan dalam hidup kita, maka kita sedang dipimpin oleh kedagingan kita. Oleh karena itu, jangan biarkan semangat kita terpadam dengan kehidupan yang dipimpin oleh hawa nafsu kedagingan. Biarlah kehidupan kita dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga kita tetap bersemangat menjalani kehidupan kita dan dapat menikmati kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita. Kiranya firman Tuhan ini dapat menolong kita dan Tuhan Yesus memberkati. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Doa Bapa kami, 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah Tuhan Yesus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.